Setelah Bani Israel ditinggal sangat lama dengan kematian Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Sya'ya bin Amsiyah. Saat beliau diutus, Bani Israel pun tengah dipimpin seorang raja yang soleh bernama Hizkia. Sya'ya bin Amsiyah hadir memberi nasihat kepada mereka. Ia juga menjadi penasihat bagi Hizkia, memberi saran baik ataupun melarang hal buruk bagi kerajaan Yahudi. Sang Nabiullah pula yang mengambil keputusan segala urusan bagi Bani Israel. Kala itu banyak sekali kejadian besar di tengah-tengah Bani Israel. Kemudian Raja Hizkia ditimpa sebuah penyakit, kakinya terkena infeksi yang sangat berat. Bahkan kematian sudah ada di hadapannya. Raja sakit, rombongan pasukan Raja Babilonia Sanharib dikabarkan tengah menuju Yerusalem Baitul Maqdis. Mereka bermaksud menyerbu negeri pimpinan Hizkia dengan 60.000 pasukan. Sedangkan Ibnu Ishaq mengatakan 600.000 panji perang. Orang-orang dikecekam ketakutan. Raja Hizkia pun kebingungan dan ia khawatir rakyatnya tewas sia-sia dan negerinya porak-poranda. Namun raja tidak dapat melakukan apa-apa dengan penyakit yang tengah dideritanya. Dia pun lantas meminta nasihat kepada Sya'ya bin Amsiyah apa yang harus dilakukannya. Lalu Raja Hizkia bertanya kepada Sya'ya bin Amsiyah, apakah Allah memberikan wahyu kepada anda mengenai Sanharib dan pasukannya? Tanya raja lemas. Allah belum memberikan wahyu apapun kepada aku tentang itu, jawab Sya'ya bin Amsiyah. Setelah beberapa hari, Sya'ya bin Amsiyah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Hizkia bersedia turun tahta dan menunjuk seorang yang raja kehendaki sebagai raja baru penggantinya untuk menghadapi serangan Babilonia. Pasalnya takdir ajal telah dekat dengan Hizkia. Dengan berat hati Sya'ya bin Amsiyah pun mengatakannya kepada sang raja. Namun raja dengan lapang dada menerimanya. Raja Hizkia kemudian segera menghadap kiblat, salat, bertasbih, menangis, kemudian mengadahkan tangan untuk berdoa. Dengan hati yang tulus, sang raja memanjatkan doa, Ya Allah, Rabb dari segala ilah para sesembahan, Ya Raja dari segala raja, Ya Tuhan yang penuh kebajikan dan penyayang, yang tidak tidur dan tidak mengantuk, yang dapat mengalahkan segala sesuatu. Ingatlah hamba-Mu ini atas apa yang telah hamba perbuat bagi Bani Israel, dan Engkau tentu lebih mengetahuinya. Engkau mengetahui setiap perbuatan hamba dan segala rahasia hamba. Ujar Raja Hizkia menangis meminta belas kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun menjawab doa raja yang saleh itu. Allah kemudian mewahyukan kepada Sya'ya bin Amsiyah untuk memberitahukan kabar gembira kepada raja. Allah berfirman bahwa Allah sangat senang bahwa Hizkia memanjatkan doa kepadanya. Allah pun merahmatinya karena tangisannya dan memperpanjang usia Hizkia hingga 15 tahun lagi. Dan Allah menyelamatkan raja dari musuhnya mendapat wahyu itu. Yesaya pun segera memberi kabar kepada sang raja dengan gembira. Mendengar kabar tersebut, kesedihannya hilang. Raja Hizkia pun segera menyungkur sujud dan memanjatkan syukur. Ya Allah, Engkau memberikan kerajaan bagi siapa yang Engkau kehendaki. Engkau mengangkat kedudukan siapa saja yang Engkau kehendaki. Engkau mengetahui segala hal gaib dan nyata. Engkau adalah Al-Awwal Akhir. Engkau memberikan rahmat dan menjawab orang-orang yang kesulitan. Ujar Hizkia memuji Rabb seluruh alam. Setelah bangun dari sujud syukur, Sya'ya bin Amsiyah meminta sang raja untuk mengusap kaki yang infeksi dengan sari daun ara. Dengan kehendak Allah, penyakit raja sembuh seketika. Tak hanya menyembuhkan penyakit raja, Allah pun menolong Bani Israel dengan mengalahkan tentara Sanharib. Tiba-tiba di pagi hari, seluruh pasukan mati tergeletak, kecuali sang raja Sanharib dan kelima pengikutnya termasuk Nebukadnezar. Raja Bani Israel kemudian memerintahkan agar mereka didatangkan. Kemudian mereka didatangkan dengan dibelenggu dan diarak mengelilingi negeri selama 70 hari sebagai bentuk balasan dan penghinaan bagi mereka. Masing-masing dari mereka diberi makan 2 roti gandum setiap harinya. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian mereka dipulangkan ke Babilonia atas wahyu Allah kepada Sya'ya bin Amsiyah agar mengingatkan kaum mereka akan petaka yang telah menimpanya. Saat kembali, Raja Sanharib pun menanyakan hal aneh yang terjadi pada mereka. Para tukang sihir dan dukun di negeri itu pun mengatakan kepadanya, kami bercerita tentang Rabb dan Nabi mereka, tapi Anda tak pernah mendengarkan kami. Mereka adalah bangsa yang memiliki Rabb, ujar para tukang sihir.
Sang Raja Babilonia pun berkedek. Ia kemudian merasa sangat takut akan Allah. Sementara di Yerusalem, setelah perpanjangan usia yang diberikan Allah, Raja Hizkia pun menemui ajalnya. Pasca meninggalnya Hizkia, Yerusalem porak-poranda. Kondisi Bani Israel sangat buruk. Sya'ya bin Amsiyah yang masih hidup di tengah mereka pun tetap mendakwakan tauhid dan menyeru Bani Israel agar tetap di jalan Allah. Ia mengingatkan Bani Israel untuk tetap mengingat Allah meski kondisi negara carut marut. Namun, salah satu sifat Bani Israel adalah menentang para nabi. Meski Sya'ya bin Amsiyah selalu menjadi wali bagi mereka, Bani Israel itu justru marah kepadanya. Mereka geram dengan ceramah Sya'ya. Mereka pun kemudian memusuhi Nabiullah dan berencana membunuhnya. Hingga suatu hari, Sya'ya tengah melintasi sebuah pohon. Sementara Bani Israel mengejarnya untuk membunuhnya. Lalu tiba-tiba pohon yang dilewati sang utusan Allah itu menariknya. Sya'ya pun masuk dan berlindung di dalam pohon. Namun setan melihat Sya'ya masuk ke dalam pohon. Setan pun kemudian meraih ujung baju sang nabi sehingga terlihat oleh Bani Israel. Melihatnya, Bani Israel pun segera mengambil gergaji kemudian menggergaji pohon itu, dan Sya'ya berada di dalamnya. Kisah Nabi Sya'ya tersebut tak tercantum dalam Al-Quran, pun tak dikabarkan oleh Rasulullah. Dalam ajaran Islam, nama Sya'ya atau Yesaya juga tak termasuk dalam nama 25 Nabi yang harus diketahui. Hanya saja Ibnu Katsir memasukkan kisah Sya'ya tersebut dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Menurut Ibnu Katsir, mengutip dari riwayat Muhammad bin Ishaq, Nabi Sya'ya bin Amsiyah merupakan nabi yang muncul sebelum Nabi Zakaria dan Yahya.